Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui berangkat untuk kembali ke istana Raja Iblis. Dia ingin melenyapkan organisasi naga melonjak secepat mungkin. Dengan monster tua itu di sekitar, dia tidak akan pernah beristirahat dengan damai. Meskipun mereka memiliki orang tua dari dinasti Yan Agung, masih ada rasa takut menjadi ceroboh. Itulah mengapa dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kali ini, dia sudah cukup akrab dengan istana Raja Iblis. Kekuatannya meningkat pesat sejak terakhir kali dia di sini. Dia mendapat manfaat paling banyak dari ekspedisi reruntuhan kuno. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, keterampilan menjinakkan binatang buasnya juga meningkat pesat. Yang terpenting, dia telah memperoleh warisan Dewa Pertempuran Emas. Dengan 9 langkah benua yang tidak dapat digunakan, King Sui duduk di punggung burung api dan mengembangkan teknik mendengar kebenaran ilahi. Dia tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dia membuat kemajuan yang cukup besar selama beberapa hari dia mengolahnya di rumah. Ini bisa dianggap sebagai pencapaian kecil tetapi membuat terobosan lain akan sulit. Sekarang, dia bisa dengan mudah mendengar apapun dalam radius 1000 mil. Itu adalah pencapaian kecil, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Jangkauan radius 1000 mil sudah sangat bagus, tetapi masih jauh dari apa yang diinginkan King Sui. Ketika benar-benar dikuasai, teknik mendengar kebenaran ilahi dapat memungkinkan seseorang untuk mendengar setiap suara di 9 benua. Mungkin terdengar berlebihan, tapi masih belum diketahui berapa banyak tahapan yang tersisa. Mengolah tahap-tahap selanjutnya juga bukan tugas yang mudah. Teknik mendengar kebenaran ilahi memberi King Sui keunggulan selama pertempuran. King Sui sekarang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya jika dia menutup matanya dan menggunakan Divine Sense dengan pendengarannya. Tentu saja, menggabungkan keduanya dengan indera penglihatannya akan meningkatkan kekuatannya lebih banyak lagi. Ketika dia tiba di istana Raja Iblis sekali lagi, semuanya terasa berbeda entah bagaimana. Rasanya banyak orang di istana menjadi lebih ramah. Paviliun medis adalah pengecualian. Bagi King Sui, itu adalah tempat yang paling nyaman sejak awal. Sebagian besar orang di sini adalah orang tua dan tidak akan iri dengan kemampuan King Sui. Sebaliknya, mereka selalu berusaha membantunya, terutama monster tua itu. Adapun paviliun pertempuran dan paviliun dinas rahasia, mereka adalah yang terkuat dari 12 cabang bumi. Bahkan elit di antara ribuan prajurit dan iblis besar Zan Yu cukup akrab dengan King Sui. Bahkan wakil istana Lord Guarumei telah menjadi saudara perempuan King Sui. Selain itu, desas-desus sedang beredar bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Raja Iblis, meskipun tidak ada yang tahu apakah itu benar. Banyak orang mulai menyapa King Sui. Dia menyapa kembali dan berbelok ke arah paviliun medis. Semua orang tahu bahwa Huarumei dan Zan Yu akan segera menikah. Ini adalah acara yang menggembirakan di istana Raja Iblis. Ditambah, mereka bersikeras menunggu kembalinya King Sui untuk menyaksikan pernikahan mereka. Ini hanya untuk menunjukkan betapa pentingnya posisi King Sui di istana. Ketika dia tiba di Manor Huarumei, dia memperhatikan bahwa Tantai Lingyan juga ada di sana. Begitu dia melihatnya, Huarumei menerjang King Sui dan memberinya pelukan riang. "Kamu akhirnya kembali. Ya ampun, kamu sangat bersemangat untuk menikah." King Sui terkekeh dan menjawab, "Anda meminta pemukulan, bukan? Menggodaku seperti ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar keluargamu?" Huarumei tertawa dan berkata, King Sui mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk. Mereka melakukannya dengan sangat baik. "Kalau begitu, kamu akhirnya bisa santai. Hal ini telah mengganggumu selama beberapa dekade." "Ya, saya merasa jauh lebih santai sekarang, tetapi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan."
Setelah pernikahan saudari, kita akan berangkat ke dinasti Yan dan membuat pangkalan di sana untuk melenyapkan semua kekuatan yang berlawanan. Jika tidak, aku akan tetap gelisah. Tantai Lingyan berdiri diam di sana. Saat itulah King Sui menyadari bahwa mereka belum saling menyapa. Dia tersenyum dan berkata, "Bisakah Anda bertukar beberapa kata dengan saya, untuk memuaskan kesombongan saya?" Tantai Lingyan bingung, "Apa?" King Sui menyentuh hidungnya, "Apakah kamu senang bahwa sister dan brother Zan menikah?" "Tentu saja saya senang. Kalau begitu, maukah kamu memberitahuku mengapa kamu bahagia?" King Sui merasa berani untuk menanyakan pertanyaan ini. Bukankah bermanfaat bagi dua orang yang sedang jatuh cinta itu bermanfaat? Tantai Lingyan menatap King Sui. "Kamu percaya pada cinta?" King Sui tertawa ketika dia menanyakan ini. Dia merasa seolah-olah dia telah mengatakan ini sebelumnya. Dia terdengar seperti penipu. "Apa itu cinta?" Wanita itu ragu-ragu dan berkata saat dia melihat King Sui. King Sui terkejut. Dia tidak pernah mengira dia akan menanyakan pertanyaan ini. Dia tersenyum dan berkata, "Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang itu. Bagaimana kalau saya memberitahu Anda beberapa baris ini? Hari-hari anggur dan mawar kita membuat sulit untuk mengucapkan selamat tinggal. Sampai batas antar dunia, sampai akhir zaman, sampai maut memisahkan kita. Saat para pemuda melewati kami setiap fajar, saya bertanya-tanya apakah bulan tampak sedingin itu juga bagi Anda. Di seberang gunung, begitu dekat namun begitu jauh. Oh, betapa aku berharap burung biru akan mengawasi kita." King Sui tanpa malu-malu mengutip puisi tua ini. "Saya tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya," ucap wanita itu terus terang. "Puff, hahaha." Hua Rumei tertawa terbahak-bahak. King Sui dengan canggung menyentuh hidungnya dan berkata lagi, "Sehari tanpamu, seperti menghabiskan 3 tahun terpisah." "Enggak, tidak peduli seberapa sulitnya, bagimu, semuanya layak dilakukan. Sampai maut kita berpisah, kamu akan selalu ada di hati saya. Berikan aku tanganmu, biarkan kami berjalan sampai akhir dunia. Oh, gadis cantik, aku tidak bisa mengeluarkanmu dari pikiranku. Suatu hari tanpamu, membuatku kehilangan akal. Mutiara yang kau berikan, aku harus mengembalikannya. Mengapa kita tidak bertemu sebelum aku memberikan hatiku?" King Sui terus meledak, sementara wanita itu terus menggelengkan kepalanya. "King Sui, apakah ini pengakuan cinta?" Hua Rumei sepertinya terpicu sekarang. "Aku membantunya menemukan arah menuju cinta." King Sui tertawa dan berkata, "Dia sudah mencapai tujuannya. Tujuannya sederhana, mengatakan sebanyak yang dia bisa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pria dan wanita." 3 hari kemudian, pernikahan Zan Yu dan Hua Rumei diadakan di Istana Raja Iblis, dengan King Sui sebagai saksi pernikahan. Satu hal yang mengecewakannya adalah bahwa tidak ada pasangan pengantin pria dan pengantin wanita. Jika tidak, dia bisa menjadi mitra Raja Iblis setidaknya sekali. Hubungan Zan Yu dan Hua Rumei telah berlangsung lama dan banyak orang menyaksikan mereka tumbuh bersama. Melihat mereka akhirnya menikah adalah hal yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Di benua utama, banyak yang mempraktikkan poligami. Namun, kebanyakan orang yang tidak sehebat Hua Rumei, tapi wanita seperti dia jarang sekali. Pria luar biasa tidak pernah kekurangan wanita. Banyak dari mereka mencampakkan mantan mereka dan menemukan wanita seperti Hua Rumei yang akhirnya menetap hanya dengan satu pasangan. King Sui tidak akan pernah bisa menjadi pria seperti ini. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang baik dan malah dia merasa malu pada dirinya sendiri. Dia merasa cinta itu egois, tetapi dia sudah memiliki begitu banyak wanita, dan sepertinya ada kecenderungan jumlahnya akan meningkat. Topik seperti ini, dia tidak bisa mendiskusikannya dengan Raja Iblis, dan siapa yang tahu kapan dia bisa. Dia bertanya-tanya apakah dia mau menjadi selirnya. Bahkan sekarang, wanita King Sui tampaknya semakin mandiri. Putri Zhang mengambil alih Akademi Rahasia Surga, Di Chen memimpin Sekte Teratai,
Yuruyan, Yehuangguo dan Tantai Xuan mengawasi Gunung Putuo di Hainan. Nama Raja Iblis adalah Tantai Lingyan dan nama keluarga Tantai sangat langka. King Sui pernah bertanya kepada Raja Iblis dan jawaban yang dia dapatkan adalah ada terlalu banyak orang di dunia 9 benua, bahkan nama keluarga seperti Tantai memiliki banyak anggota. Keluarga Tantai telah banyak bercabang sejak zaman kuno. Tidak aneh jika mereka ternyata menjadi anggota keluarga jutaan tahun yang lalu. Dulu, tidak ada yang peduli dengan nama keluarga karena ada terlalu banyak orang dengan nama keluarga yang sama. Jumlah orang di dunia 9 benua terlalu besar, terlalu banyak orang yang memiliki nama keluarga yang sama. King Sui hanya menanyakannya dengan iseng. Pernikahan itu berlangsung cukup meriah. Tidak ada orang luar, hanya anggota istana Raja Iblis. Raja Iblis muncul untuk pernikahan. King Sui tanpa malu-malu menempel padanya dan dia tidak mengatakan apa-apa seolah dia tidak ada di sana. Namun, orang yang tidak tahu malu akan selalu membuat kehadirannya diperhatikan apapun yang terjadi. Hari telah berlalu dengan cepat. Pengantin baru kembali ke kamar mereka dan orang lain juga pergi. Bukankah kamu harus kembali? Mengapa Anda masih mengikuti saya? Tantai Lingyan memandang King Sui. Oh, saya hampir lupa. 2 hari kemudian, kami berangkat ke dinasti Yan. King Sui tersenyum dan berkata, Oke, kami tidak perlu membawa terlalu banyak orang, hanya sedikit dari kami sudah cukup. Akan lebih baik bagi yang lain untuk memegang benteng di istana Raja Iblis, termasuk para tetua agung. King Sui tidak terlalu khawatir tentang istana Raja Iblis, formasi di sini sangat solid. Dengan para tetua Raja Iblis seperti tetua agung dan monster penyu tua di sini yang menjaga, istana Raja Iblis akan aman. Baiklah kalau begitu, Tantai Lingyan mengangguk setelah berpikir. Ngomong-ngomong, kamu bisa mencoba menanam ini jika kamu punya waktu luang, itu akan banyak membantu. King Sui menyerahkan gulungan teknik mendengar kebenaran ilahi kepadanya dan pergi tanpa mengatakan apapun. Bingung, dia menatap King Sui saat dia pergi. Sebelum ini, dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa lelah. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu kepada orang lain. Kelemahannya selalu dirahasiakan. Dia tidak pernah mengeluh kesepiannya kepada siapapun, bahkan kepada Hua Rumei. Dia kurang lebih bisa menebak perasaan King Sui terhadapnya, tetapi dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Dia juga belum pernah memandang pria seperti itu. Baginya, bahkan Zhan Yu hanya memiliki sedikit hubungan dengan istana Raja Iblis. Jika ada yang lain, itu akan menjadi hubungannya dengan Hua Rumei. Bukan karena dia meremehkan laki-laki, hanya saja dia tidak pernah tega atau tidak mood untuk mempertimbangkan hal-hal itu. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia wanita normal, seseorang seperti dia yang bahkan tidak mengharapkan cinta namun selalu merasa kesepian. Mungkin kesepian itulah satu-satunya hal yang membuktikan keberadaannya sebagai manusia, sebagai wanita. Sejak dia meninggalkan Istana Kristal, dia tidak pernah merasakan keinginan untuk kembali dan mencari King Sui atau mencari pria lain. Ini adalah betapa dinginnya dia selama ini, menyegel hati dan dirinya sendiri, selama 20 tahun terakhir. Bahkan sekarang, pria ini akan selalu muncul di benaknya. Dia tidak membencinya, juga tidak menyukainya. Dia hanya seseorang yang lebih dekat dengannya daripada orang lain. Mungkin, inilah titik baliknya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke ruangannya sendiri. Jiwanya menghela nafas, tidak yakin apakah dia menghela nafas untuk dirinya sendiri atau untuk King Sui. 2 hari kemudian, mereka lepas landas. Kali ini, hanya ada 4 orang. King Sui, Tantai Lingyan, Hua Rumei dan Zhan Yu. Jin Qi harus tinggal di istana Raja Iblis. Hua Rumei memastikan bahwa dia melakukannya. Secara kebetulan, kultivasinya hampir selesai. Jin Qi menghela nafas cemas karena dia tahu niat Hua Rumei. Meskipun dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, yang bisa dia lakukan hanyalah mengubur perasaannya dan menguncinya di lubuk hatinya.
Saat dia melihat keempatnya perlahan memudar ke kejauhan, Jinchi bertanya-tanya apakah Raja Iblis bahkan menyadari perasaannya terhadapnya. Dia tidak pernah memiliki keberanian untuk mengakui cintanya dan dia juga tidak pernah memutuskan untuk melakukannya. Secara alami, Zhan Yu dan Hua Rumei berbagi gunung bersama di ular api kuno raksasa. Mereka adalah pengantin baru. King Sui hanya bisa dengan berani berbagi tunggangan bersama dengan Raja Iblis. King Sui tidak bisa memahami wanita ini. Dia tidak menunjukkan keengganan duduk di sampingnya, tetapi dia benar-benar diabaikan. Namun, ini bukan kali pertama terjadi. King Sui duduk di atas kura-kura tua dengan menyilangkan kaki sementara wanita itu berdiri di sampingnya, anggun dan sejuk seperti biasa. Dia selalu tidak bisa berkata-kata dan terpesona setiap kali dia bersamanya. Lengan bajunya mengepak melawan angin seolah dia siap terbang. King Sui tersentak dari keadaan terpesona, lalu dia tersenyum dan berkata, "Masih jauh di depan, mari kita duduk dan mengobrol. Bukankah kamu mencoba untuk lebih mempercayaiku?" Tantai Lingyan memandang King Sui, lalu memutuskan untuk duduk di sampingnya. Aroma samar, namun sangat memabukkan langsung memenuhi udara. Ini tidak seperti wewangian biasa, ini adalah wewangian yang unik untuk wanita itu. Saat dia melihat dia duduk di sampingnya, King Sui tidak bisa menahan tawa. Jarak mereka kira-kira 1 kaki, King Sui mencoba mendekat tetapi memastikan untuk tidak menekannya. Sekarang, jarak mereka hanya 1 inci. Wanita itu tidak memberikan tanggapan apapun atas tindakan King Sui. Dia hanya duduk di sana dan menonton. Murid-muridnya yang dingin itu tidak membuat King Sui takut seperti sebelumnya. Sensasi itu bukan rasa takut, tapi lebih seperti perasaan rendah diri. King Sui merasa bahwa dia sekarang seperti babi mati yang tidak takut air panas lagi. King Sui dengan berani melakukan kontak mata dengannya. Bulu mata yang subur itu tampak sangat menarik dan kulit putih mutiaranya sehalus batu giok yang menyerupai patung es. Dia memancarkan semacam arogansi yang tidak bisa dipalsukan. Itu tidak mengganggu sama sekali tapi bisa membuat orang merasa rendah diri. King Sui merasa rendah diri, tetapi dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya. Dia harus menahan apapun, jika tidak, dia tidak akan bisa maju lebih jauh. Pada akhirnya, Tantai Lingyan menoleh. King Sui melihat sekilas kegelisahan di matanya. Ini membuatnya cukup terkejut. "Lingyan, bagaimana kalau kamu lebih banyak berbicara tentang dirimu sendiri?" King Sui tersenyum dan bertanya. Terkejut, Tantai Lingyan berbalik dan memelototi King Sui. Sejak kapan mereka menjadi sedekat itu, hingga berani memanggilnya dengan namanya? "Jangan panggil aku dengan namaku," katanya, sedikit kesal. "Hahaha, lalu aku harus memanggilmu apa?" King Sui tertawa. Dia pikir akan menyenangkan untuk terus memikirkan pertanyaan ini. "Gunakan nama lengkap saya. Bukankah itu terlalu kaku?" King Sui berkata dengan agak serius. "Seharusnya aku memanggilmu Nona Tantai atau Nona Lingyan. Namun, memanggil wanita dari tempat asalku dianggap tidak sopan. Jadi saya memutuskan untuk memanggil Anda Lingyan sebagai gantinya." Kedengarannya bagus dan ramah juga. "Apakah menurutmu kita sudah dekat?" Tantai Lingyan berkata tanpa berkata-kata. "Apakah ada orang yang lebih dekat denganmu selain aku?" Kata-kata itu secara tidak sengaja keluar dari mulutnya. "Saya buruk, Anda tahu bukan itu yang saya maksud." King Sui dengan cepat menindaklanjuti. Tantai Lingyan memperhatikan bahwa King Sui benar-benar menjadi gugup dan berkata dengan nyaman, "Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku tahu bukan itu yang kamu maksud. Tidak ada yang perlu disesali. Aku takut kamu tidak akan mempercayaiku. Jika saya benar-benar tidak melakukannya, apakah permintaan maaf sudah cukup?" Yah, itu benar. Hal itu terjadi berabad-abad lalu. Organisasi naga melonjak hanyalah sebagian darinya. Selebihnya, saya juga tidak tahu banyak tentang mereka, hanya beberapa petunjuk, namun, petunjuk yang saya miliki terlalu sedikit, jadi semoga kita bisa mendapatkan sesuatu dari organisasi naga melonjak. Mereka sudah cukup kuat, kami tidak tahu bagaimana yang lain dibandingkan dengan mereka.
Jangan khawatir, semuanya akan beres. Aku akan bersamamu sampai akhir, ucap King Sui menghiburnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah masalah ini selesai, kamu harus pergi. Mengapa? Masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda tidak perlu melibatkan diri Anda sendiri, itu tidak sepadan. Tantai Lingyan berkata dengan tenang sambil melihat ke kejauhan. Anda tidak dapat memutuskan apakah itu layak atau tidak, itu yang harus saya putuskan. Kamu punya keluarga, Tantai Lingyan menjawab. Aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Itu, saya tidak bisa melakukannya. King Sui berkata dengan lembut, sangat lembut sehingga dia tidak yakin apakah dia mendengarnya. Berhentilah menjadi idiot, belajar memberi dan menerima, ya. Wanita itu berdiri dan berjalan menuju kepala kura-kura tua itu. Dalam perjalanan, King Sui terus mengembangkan teknik mendengar kebenaran ilahi dan juga formasinya. Pada saat yang sama, dia menyerap sebagian warisan Dewa Pertempuran. Warisan Dewa Pertempuran telah meningkatkan kekuatan King Sui secara luar biasa. Namun, itu masih terus meningkatkan kekuatannya dan membiarkannya berkultivasi lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, mereka berempat tiba di dinasti Yan Agung dan mereka terbang langsung menuju istana. Biasanya butuh waktu lebih lama bagi Yan Zongyue untuk tiba. Orang-orang tua dari dinasti Yan Agung sangat senang dengan kedatangan King Sui. Mereka berempat tinggal di istana pada akhirnya. Wanita itu juga memperlakukan King Sui dengan cukup baik, sehingga orang mungkin akan mengatakan bahwa mereka adalah saudara kandung. Pria atau wanita, orang yang bisa mencapai ini adalah orang yang bijaksana dan berpikiran terbuka. Ketiga anak itu sangat ramah terhadap King Sui. Mereka sudah bisa memanggilnya saudara secara alami sekarang pada pertemuan kedua mereka. Meskipun Yan Qingting sudah bisa memanggilnya begitu pada pertemuan pertama mereka, itu tidak terlalu canggung pada pertemuan kedua mereka. Saudaraku, aku sudah menantikan kedatanganmu, Yan Qingting berkata dengan gembira saat dia memegang lengan King Sui. Sedang mencari. Saya pikir Anda telah mendambakan saya. Tentu saja tidak, aku hanya merindukanmu, itu saja. Oke, sangat bagus. Saya berencana membawa beberapa makanan ringan untuk Anda, tetapi saya lupa. Lain kali, oke. King Sui terkekeh dan berkata, ah, kamu sangat kejam. Yan Qingting membuat wajah tidak puas. Yang lain hanya tersenyum dan memperhatikan mereka. Setelah membuat beberapa janji lagi, King Sui pergi ke ruang tamu bersama dengan pria tua dan wanita itu. Apakah sudah ada aktivitas dari organisasi naga melonjak? King Sui bertanya begitu dia duduk. Tidak, belum ada. Setelah berpikir sedikit, kupikir akan lebih baik untuk perlahan-lahan maju ke bagian dalam dari organisasi naga melonjak, ucap King Sui menatap pria tua itu. Sebelumnya, dia berencana menyusup ke organisasi naga melonjak dan membunuh patriark. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka akan berada dalam bahaya jika sesuatu terjadi pada Pak Tua Lu di dinasti Yan Agung. Dengan usia dan pengalamannya, lelaki tua itu memahami pikiran King Sui. Sesaat dia terdiam, lalu berkata sambil tertawa, si tua bangka itu pasti sudah tidak sabar, lagi pula dia tidak punya banyak waktu lagi. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui menyadari bahwa dia tidak perlu terburu-buru. Sebaliknya, itu adalah lawan yang seharusnya panik sekarang. Dengan situasi saat ini, orang yang tidak sabar kemungkinan besar akan kalah. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, lalu, sambil menunggu lawan melakukan gerakan gegabah, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan sesuatu seperti melemahkan kekuatan di seluruh negeri ini. Lakukan sesukamu, dengan kemampuanmu, selama orang setingkat si tua bangka itu tidak ikut campur, seharusnya tidak ada masalah. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, leluhur tua, biarkan aku mengikuti kakak juga, sela gadis itu. Ini membuat King Sui khawatir. Untung orang tua itu memberi persetujuan, baru kemudian dia rileks. Sekarang setelah semuanya diputuskan,
mereka hanya perlu menunggu beberapa hari sampai Yan Zongyue kembali. Orang tua, ayo kita pergi mengunjungi Great Sun Dynasty besok. Kita juga bisa menghapus beberapa kenalan masa lalu di sepanjang jalan. Sepanjang jalan di sini, King Sui mengetahui bagaimana organisasi naga melonjak melawan istana Raja Iblis di masa lalu. Orang tua itu tidak menghentikan mereka, dia hanya tersenyum dan berkata, "Kalian berhati-hatilah. Anda tahu seberapa kuat organisasi naga melonjak. Ingat kekuatan yang harus Anda hindari menghadapinya. Anda kecil jumlahnya, ancaman mungkin bukan hanya manusia dan binatang. Terima kasih telah mengingatkan kami akan mencatatnya." King Sui berkata dengan nada serius. "Yup, apa yang kamu lihat di permukaan dunia ini hanya sepertiganya, jadi jangan pernah lengah. Ayo, minum denganku." Orang tua itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Terakhir kali, King Sui melupakan anggur dan teh, tetapi kali ini dia memberikan cukup banyak kepada lelaki tua itu, jadi dia membukanya beberapa. Bahkan orang tua itu pun kagum. Terakhir kali mereka merayakan ulang tahun lelaki tua itu, dia membantu mereka memulihkan diri, memasak untuk mereka, dan bahkan mentraktir mereka dengan anggurnya yang berharga. Itulah mengapa King Sui tidak mengeluarkan hadiahnya terakhir kali, meskipun itu mungkin lebih baik daripada lelaki tua itu. Saat itulah dia memutuskan untuk membalas budi saat mereka bertemu lagi. King Sui memiliki banyak hal ini sejak bunga prem difermentasi menjadi anggur. Anggur embun yang berharga, anggur empedu ular, dan minuman keras tulang harimau, kecuali anggur embun yang berharga, yang lainnya berlimpah. Adapun anggur lain seperti Nerhong, yang perlu dia lakukan hanyalah melemparkannya ke alam valet jade dan menunggu hingga waktu yang tepat. Keesokan harinya, mereka berempat mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan berangkat menuju dinasti Matahari Besar. Itu adalah salah satu dari 3 dinasti besar benua naga melonjak. Awalnya, mereka tidak berencana untuk pergi, karena mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, dinasti besar adalah sesuatu yang harus mereka hadapi cepat atau lambat. Mereka berspekulasi bahwa senjata top di Great Dynasties tidak akan ikut campur karena mereka tidak berhubungan baik dengan organisasi naga melonjak. Namun, hal lain harus dipertimbangkan dan itu adalah reputasi buruk istana Raja Iblis. Meskipun sebagian besar pasukan di benua naga melonjak tidak memiliki banyak kontak dengan istana Raja Iblis, itu tidak mencegah mereka untuk mengikuti kerumunan yang melihat istana Raja Iblis sebagai musuh. Sungguh menakutkan betapa banyak kerugian yang bisa ditimbulkan oleh rumor. Hal lain yang ditanyakan King Sui adalah, mengapa istana Raja Iblis disebut Istana Raja Iblis? Ling Yan, mengapa istana Raja Iblis disebut Istana Raja Iblis? Dan kenapa kau dikenal sebagai Raja Iblis? King Sui bertanya pada wanita di sampingnya tanpa ragu-ragu. Apa yang dijawab Tantai Ling Yan membuat King Sui berdiri membeku. Warisan Dewa Pertempuran yang kau peroleh adalah kebalikan dari warisan Raja Iblis, juga dikenal sebagai warisan Raja Iblis. Dan aku adalah Demon Lord Inheritor. Siapa tahu, suatu hari kita mungkin akan saling berhadapan dengan pedang di leher masing-masing. Pertempuran sampai mati yang terjadi di zaman kuno adalah antara Raja Iblis dan Dewa Pertempuran. Tantai Ling Yan memandang King Sui dan berkata perlahan. King Sui merasakan pukulan di hatinya. Warisan Raja Iblis, orang yang bertarung sampai mati dengan Dewa Pertempuran berabad-abad yang lalu adalah Raja Iblis. Apakah itu berarti dia ditakdirkan untuk bertikai dengannya? Ini bukan lelucon. Pikiran tentang dia sebagai musuh tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Namun, sekarang setelah dia mendapatkan warisan Dewa Pertempuran, dia ingin keturunan Dewa Pertempuran bangkit sekali lagi. Jika Tantai Ling Yan juga ingin menghidupkan kembali keturunan Raja Iblis, hanya akan ada perang antara keduanya. Tantai Ling Yan memandang King Sui tanpa kemarahan atau kegembiraan. Dia hanya menatap King Sui tanpa emosi, tampak geli. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei wanita, pernahkah kamu berpikir untuk mengumpulkan semua keturunan Raja Iblis untuk mengembalikan kejayaannya yang dulu?"
Dewa pertempuran dan Raja Iblis memiliki usia gemilang mereka sendiri. Itulah akar masalah saat ini. Jika itu adalah tujuan wanita itu, dia mungkin akan membenturkan kepalanya ke dinding. Jika itu rencananya, apa yang harus dia lakukan? Mendengar King Sui memanggilnya, wanita, lagi, Tantai Lingyan sedikit menyeringai. Itu saja sudah cukup untuk mengejutkan King Sui. Pada saat itu, senyumnya seperti salju yang mencair dan bunga musim semi yang bermekaran. Memeriksa ekspresi kosong di wajah King Sui, dia mulai menjadi bingung untuk pertama kalinya. Perasaan apa ini? Dia tidak bisa menahan senyum setelah melihat ekspresi King Sui yang bermasalah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia tersenyum. Tidak pernah ada alasan yang cukup baik untuk tersenyum. Namun, akhir-akhir ini, banyak hal mulai berubah karena pria ini. Tidak hanya dia membantunya meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dia juga tidak akan mendapatkan banyak hal selama ekspedisi reruntuhan kuno tanpa dia. Dia berbalik sedikit dan berkata, leluhurku adalah Raja Iblis yang baik, tapi selama kakekku, orang-orang keadilan menginginkan harta kami. Awalnya, mereka mencoba menikahi anggota keluarga kami. Ketika itu tidak berhasil, mereka menggunakan kekerasan dan bahkan membunuh keluarga kami. Saya memperoleh warisan, tetapi saya juga disabotase. Aku terpaksa menyegelnya, dan penyutua menggunakan teknik surgawi untuk menyembunyikanku di dalam istana kristal. Setelah mendengar wanita itu secara singkat menjelaskan latar belakangnya, King Sui bersimpati padanya tetapi juga lega pada saat yang sama. Insiden yang mencuri keluarganya dan menempa kekuatannya sama sekali tidak adil. Dia adalah penguasa Raja Iblis, tapi dia tidak memiliki haus darah dan tidak berdarah dingin atau kejam seperti Raja Iblis lainnya. Dia hanya memiliki kebencian terhadap musuhnya. Dia mungkin pewarisnya, tetapi tidak seperti King Sui, dia tidak memiliki keterikatan pada warisan. Tentu saja, King Sui dapat memilih untuk tidak mewarisi juga karena kesadaran dewa pertempuran telah menghilang, tetapi King Sui tidak dapat melakukan itu. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janjinya. Jika dia bisa berhasil, bahkan setelah itu, dia tidak akan menyesal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya tidak tertarik pada Raja Iblis. Raja Iblis itu hanya ingin membuat kekacauan. Aku mungkin Raja Iblis, tapi aku hanya akan mengambil tindakan terhadap musuhku. Tantai Lingyan memandang King Sui saat dia berbicara. Mendengar kata-katanya, King Sui menghela nafas lega. Beban kekhawatiran mereda, dan dia rileks. Jika, suatu hari, kita benar-benar bersilang pedang seperti yang kamu katakan, maukah kamu membunuhku? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan. Wanita itu menjawab. Kata-kata itu menusuk King Sui seperti pisau. Dia berdiri di sana, tidak bisa berkata-kata, dengan senyum pahit di wajahnya. Aku tidak membunuhmu saat itu, jadi aku tidak akan pernah membunuhmu. Apakah Anda benar-benar harus bereaksi berlebihan? Tantai Lingyan tidak tahan melihat King Sui seperti ini. Dia tidak menyadari ketika dia mulai memperhatikan emosi orang lain. King Sui merasakan itu tetapi menyembunyikan kegembiraannya. Inilah yang selalu dia harapkan. Tentu saja, ketika seseorang yang Anda hargai dengan seluruh keberadaan Anda dapat membunuh Anda tanpa ragu-ragu, Anda akan merasa tidak nyaman, bukan? King Sui menggunakan kesempatan itu untuk mengakui perasaannya. Hanya orang idiot yang tidak akan mengerti maksudnya. Tantai Lingyan tidak menjawab. Dalam situasi seperti ini, jawabannya akan selalu tertunda. Dia tahu pria di depannya cenderung melangkah keluar dari batasannya. Lingyan, manusia tidak hanya hidup untuk balas dendam. Ini tidak berarti Anda harus melupakannya, tetapi jika Anda terus membiarkannya mempengaruhi Anda, perlahan-lahan itu akan membutakan Anda. Ada banyak hal indah dalam hidup. Mungkin hal-hal ini dapat menguntungkan Anda dan membantu Anda membalas dendam lebih cepat. Kalau begitu, katakan padaku, hal berarti apa yang ada? Kata-kata King Sui membuat Tantai Lingyan bingung. Hal-hal seperti belajar memasak, menjahit pakaian sendiri,
atau jatuh cinta. Orang mengatakan wanita mencintai anak-anak. Mungkin kamu bisa mengadopsi satu. King Sui tidak berani menyarankan agar dia melahirkan seorang anak. Tantai Lingyan menatap King Sui tanpa berkata-kata. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, "Mengapa saya tidak mengadopsi salah satu anak Anda?" King Sui hampir tersedak. Anak-anak yang lebih tua tidak cocok, dan dia tidak akan mengadopsi yang kecil. Itu hanya lelucon di tempat pertama, karena sekarang bukan waktunya. Mari kita pergi ke Great Sun Dynasty dulu. Kita akan membahasnya secara rinci setelah masalah organisasi naga melonjak selesai, jawab King Sui. Apakah wanita benar-benar harus tahu cara memasak, menjahit, dan merawat anak? Tantai Lingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. King Sui mengusap keningnya dan berkata, "Tidak, dari mana asalku? Laki-laki yang memasak karena perempuan tidak memiliki kekuatan untuk membawa panci yang berat. Para pria kami menjahit pakaian karena pria tahu apa yang wanita terlihat bagus. Anak-anak dibesarkan oleh kedua orang tua. Jika tidak, anak tersebut mungkin mengalami trauma." Tantai Lingyan menatap King Sui. Dia tidak yakin apakah yang dia katakan itu benar, tetapi dia tahu dia hanya mencoba menengahi. Kemudian dia berkata, "Sejujurnya, saya tahu bahwa banyak orang tidak menyukai saya. Tidak ada yang menginginkan wanita sedingin es." Pernyataannya mengejutkan King Sui. Terkejut, "Saya mungkin kejam, tapi saya masih manusia normal," ucap Tantai Lingyan menyipitkan mata. Itu sangat halus sehingga King Sui berpikir itu mungkin hanya imajinasinya. Dinasti Matahari terbesar. Mereka memasuki dinasti Matahari Besar 3 hari kemudian. Itu adalah salah satu dari 3 dinasti besar dan memiliki hubungan dengan dinasti Yan Agung. Mereka berdua adalah organisasi terkemuka di benua naga melonjak. Berdasarkan Great Yan, King Sui curiga bahwa Great Sun tidak akan mudah. Sekte Matahari. Kelompok King Sui berangkat ke Sekte Matahari. Di masa lalu, Sekte Matahari adalah kekuatan yang terlibat dalam pertempuran melawan Sekte Raja Iblis dan bahkan dianggap sebagai salah satu kekuatan utama. Sekte Matahari memegang posisi tinggi di organisasi naga melonjak dan menjabat sebagai pelindung di dinasti Matahari Besar. Karena ini, King Sui tidak merasa bahwa memusnahkan Sekte Matahari akan menjadi masalah. Jika tidak, mereka tidak akan memicu kemurkaan dari kekuatan yang kuat. Mereka akan mulai membalas dendam dengan Sekte Matahari. Meskipun mereka sudah memulai prosesnya, mereka belum sekuat sekarang. Kali ini, mereka bertujuan untuk menjatuhkan seluruh organisasi naga melonjak. Sekte Matahari adalah sekte utama dari dinasti Matahari Besar karena pegunungan matahari, yang dianggap sebagai tempat mistik. Itu penuh dengan tanaman hijau subur, kicau burung, dan bunga harum, memberikan suasana damai. Kelompok 4 orang itu tiba di Gunung Matahari. Menatap Sekte Matahari dari jauh, itu tampak luas dan megah. Sinar matahari di sini tampak istimewa. Sinar matahari memenuhi area itu, namun tidak terlalu panas. Teknik Sekte Matahari juga unik. Mereka didasarkan pada sinar matahari seperti Sekte Bulan Yin, yang mendasarkan teknik mereka pada menyerap esensi cahaya bulan. Ini adalah sekte dengan kekuatan api eksplosif dan teknik mendominasi. Keempatnya tiba di pintu masuk utama Sekte Matahari. Siapa yang berani menyerang Sekte Matahari? Mati! Berteriak dengan agresif, salah satu penjaga muncul. Melihat ini, King Sui menginjak tanah dan menggunakan Mighty Elephant Storm. Mighty Elephant Storm, Boomim. Duar. Tempat itu tiba-tiba runtuh, dan serangan itu meledakkan penjaga di depannya. Awalnya, King Sui tidak ingin bertindak begitu merajalela, tetapi dia tidak berharap Sekte Matahari menjadi sombong ini. Dia tidak bisa memahami mereka. Karena keadaan telah berubah seperti ini, tidak perlu lagi menahan diri. Suara gemuruh menggelegar, dan bangunan di sekitarnya runtuh. Suara keras menyebar jauh, dan bahkan orang-orang yang bergegas menuju pertempuran berbalik dan melarikan diri. Jeritan memenuhi udara. Beberapa bergegas menuju bagian dalam Sekte Matahari, jelas bermaksud untuk melaporkan.
King Sui tidak menghentikan mereka. Ini mungkin berhasil juga. Bagaimana menurutmu, Ling Yan? Haruskah kita meratakan sekte itu? King Sui bertanya tanpa menoleh. Hua Rumei terkejut. Dia tidak tahu kapan keduanya menjadi begitu dekat untuk memanggil satu sama lain dengan nama mereka. Dia menatap kosong ke arah King Sui dan Raja Iblis. Zhan Yu juga kaget tapi diam saja. Tantai Ling Yan menjawab, biarkan kentang goreng kecil itu pergi. Kita tidak boleh membiarkan ikan besar itu lolos. King Sui menyatakan persetujuannya. Pada saat inilah beberapa orang terbang menuju King Sui. Hanya ada sekitar 10 orang. King Sui merasa bahwa lawan mereka mungkin meremehkan mereka. Pemimpin kelompok yang baru saja tiba memiliki rambut putih abu-abu dan mata setajam pisau, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kegelisahan pada orang lain. Ekspresinya berubah saat dia melihat Tantai Ling Yan. Oh, itu kamu. Aku pikir kau sudah mati. Kamu berhenti bersembunyi di istana Raja Iblis dan datang ke sini untuk mati. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa monster tua dari keluarga Tantai masih ada? Lelaki tua itu mencibir pada Tantai Ling Yan. Aku datang untuk mengirimmu ke ayahku agar kau bisa memohon pengampunan. Ambil ini, siuh, klang. Tantai Ling Yan segera melepaskan amarahnya. Hanya dengan sekejap, dia sudah berada di samping lelaki tua itu, menyodorkan pedang darah merahnya ke depan. King Sui tidak tahu siapa lelaki tua yang tampak agak aneh ini, tetapi satu hal yang dia yakini adalah bahwa dia pasti memegang posisi yang cukup tinggi dalam sekte Matahari Langit. Orang tua itu tidak akan pernah menyangka kekuatan Tantai Ling Yan menjadi sangat berbeda dari dulu, apalagi fakta bahwa dia telah menerima warisan Raja Iblis. Ekspresi tidak senang melintas di wajah lelaki tua itu saat dia melihat Tantai Ling Yan menyerbu ke arahnya. Satu-satunya hal yang membingungkan King Sui adalah mengapa Tantai Ling Yan telah mempelajari 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Itu adalah teknik pertempuran yang digunakan oleh Dewa Perang. Bukankah itu akan berbenturan dengan Demon Lord Inheritance miliknya? Di masa lalu, dia juga menyaksikan Tantai Ling Yan dalam pertempuran, tetapi dia tidak yakin apakah serangan akut dan tajam miliknya adalah teknik pertempuran Raja Iblis. Biasanya, jarang ada bentrokan antara teknik pertempuran. Faktanya, orang-orang yang menerima warisan Raja Iblis akan merasa lebih mudah untuk mempelajari teknik pertempuran Raja Iblis. Pada saat Tantai Ling Yan memasuki jangkauan ofensif pria tua itu, aura di seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Dengan pedang panjang merah berdarah di tangannya, dia melepaskan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno, posisi ketiga. King Sui terkejut ketika dia melihat serangan mematikan dan terlatih dengan baik. Dia tidak tahu kapan wanita itu mengembangkan teknik seperti itu. Dia berhasil melakukannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari sini, dia memastikan bahwa wanita itu pasti menyembunyikan sesuatu yang baik di balik lengan bajunya. Namun, itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang mirip dengan alam Valet Jade Immortal. Seharusnya itu lebih seperti harta karun yang membantunya dalam meningkatkan kecepatan kultivasinya. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menjauh ke belakang. Semuanya baik-baik saja. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa ini adalah serangan yang telah disiapkan Tantai Ling Yan sebelum bertindak. Tidak mungkin dia melepaskannya dengan mudah. Dia menginjak tanah dan menyerbu ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Cahaya merah berdarah keluar dari pedangnya dan melumpuhkan lelaki tua itu. Puci, slaas. Orang tua itu melihat pedang panjang yang menembus dadanya dengan tak percaya. Itu hanya membutuhkan satu gerakan. Tidak pernah dia menyangka wanita yang dia pikir buruk akan benar-benar menghabisinya dalam satu gerakan. Apakah sekte Matahari Langit selesai? Tantai Ling Yan mengeluarkan peralatan iblis tertingginya. Meski enggan, lelaki tua itu jatuh ke tanah. Selanjutnya, dia dengan cepat mendekati pria lain. Gerakan kaki yang dia gunakan adalah kombinasi dari langkah kakinya sendiri bersama dengan langkah 8 trigram. Dengan gabungan mereka, bahkan King Sui sendiri tidak dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Dalam hal bakat,
wanita ini harus berada di dekat orang-orang teratas yang pernah ditemui King Sui. Beberapa orang yang tersisa berada di bawah belas kasihan pedang Tantai Lingyan. Celah kekuatan di antara mereka terlalu besar. Sampai sekarang, satu-satunya orang yang masih bisa menjadi ancaman bagi Tantai Lingyan adalah orang-orang seperti patriark dari organisasi naga melonjak. Salah satu orang tua dengan diam-diam mundur dan melepaskan kembang api besar. Itu membuat suara menusuk telinga yang menyebar jauh ke kejauhan. Itu adalah panggilan darurat Sekte Matahari Langit. Namun, melihat bahwa tempat di mana panggilan mara bahaya dilepaskan tepat di dalam Sekte Matahari Langit itu sendiri, itu malah menjadi sinyal yang menandakan bahwa sekte itu dalam bahaya. Melihat keadaan sudah seperti ini, King Sui tidak ragu-ragu untuk bergegas masuk. Dia mulai mengiris batu penjuru Sekte Matahari Langit seperti dia mematahkan cabang mati dari pohon. Tepat ketika mereka berada di ambang eliminasi, sekitar 10 sosok muncul di bawah Sekte Matahari Langit. Bersama-sama, mereka berhasil. Siapa kalian? Kalian berani membuat kekacauan di sekitar Sekte Matahari Langit. Suara tua dan mulia terdengar. Suara itu terasa seperti suara guntur yang bergelombang. Dalam sekejap, orang-orang ini sudah berada di depan King Sui. Siapa kami? Anda benar-benar berani mempertanyakan siapa saya? Dasar bodoh. Hutang harus dibayar. Kau berhutang banyak nyawa padaku, tapi kau sudah melupakanku. Tantai Lingyan berkata dengan dingin. Oh, itu yang kupikir. Anda semua yang tersisa dari Istana Raja Iblis, namun Anda tidak menghargainya. Hari ini, saya akan menghancurkan Istana Raja Iblis secara permanen. Rambut lelaki tua itu tampak seperti jarum baja. Dia seperti singa jantan. Dilihat dari penampilannya, dia adalah pria yang galak dan kejam, tidak seperti lelaki tua sebelumnya yang bisa dikatakan orang jahat dari satu pandangan. Pada saat ini, King Sui dan kelompok itu berdiri bersama dengan Tantai Lingyan. Faktanya, sebelumnya, dia telah menepuk jimat surgawi pada masing-masingnya. Dia juga mengaktifkan inten pertempuran Phoenix. Sampai sekarang, kekuatan wanita itu sudah melampaui 100 juta matahari. Bahkan King Sui terkejut tentang itu. Karena sudah diputuskan bahwa mereka akan membunuh segalanya, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. King Sui tiba-tiba melemparkan sedikit lebih dari 100 jimat surgawi. Mereka semua adalah jimat yang digunakan untuk melemahkan lawan. Setelah itu, dia melanjutkan serangannya dengan melepaskan Ki Kaisar. Bunuh. Siuh. Klang. King Sui adalah orang pertama yang menyerang di depan. Gunung 9 Benua. Pembatas. King Sui memanggil Gunung 9 Benua. Dia terus melepaskan serangannya dengan menyerang dengan Golden Battle Halberd menggunakan posisi pertama dari 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Dia mengendalikan Gunung 9 Benua dengan kesadarannya dan mulai mendorongnya ke arah lawan. Hong. Dampak yang luar biasa segera membelah kelompok lawan menjadi dua. Siapkan formasi. Formasi pemisahan Sky Sunfire. Orang tua yang memimpin kelompok itu berteriak dengan keras. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat pindah ke posisinya untuk membentuk dua formasi besar. Begitu formasi didirikan, seutas cahaya keemasan segera muncul dari tubuh orang-orang di dalam formasi. Aura di seluruh tubuh mereka segera naik. King Sui mengerutkan alisnya dan memanggil naga pembunuh naga. Sky Sun Flame, bakar. Tiba-tiba, orang-orang di dalam formasi memindahkan benang cahaya keemasan ke tubuh lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu tampak seperti miniatur matahari. Dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan sejumlah besar api emas. Ini hanya pamer di depan seorang ahli. Saat ini, King Sui bahkan merasa ingin tertawa. Dia memiliki tubuh 9 yang dan berspesialisasi dalam 9 yang dan api primordial. Dia mampu mengabaikan 80% kerusakan yang disebabkan oleh serangan api. Tidak hanya itu, dia juga memiliki Arhat Rosary Bat, yang selanjutnya membantunya dengan mengabaikan 50% serangan energi roh. Bahkan jika api besar yang terakumulasi ini ada di depannya, itu tetap tidak akan melakukan apapun padanya.
King Sui mengoperasikan Flames of Yin Yang dan segera membubarkan api di sekitarnya. Ini adalah teknik pertempuran sekte eksklusif dari Sekte Matahari Langit. Alasan mereka berhasil mempertahankan wilayah mereka sendiri di benua itu justru karena api matahari langit mereka. Tapi sekarang, itu benar-benar diabaikan oleh King Sui. Ini menyebabkan dampak besar di hati mereka, menyebabkan mereka lupa bagaimana cara menyerang. Hancur, booming. Dengan beberapa kilatan, King Sui muncul tepat di luar formasi. Dia tiba-tiba merilis Golden Battle Halberd-nya. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Beng, suara keras terdengar. Mereka berhasil membuka celah, seperti sarang semut di bendungan. Mereka segera maju ke depan. Binatang pembunuh naga juga menyelinap dari sini. Hanya dalam sekejap, formasi pemisahan api matahari langit runtuh. Di bawah pengaruh 9 revolusi emas pelet, King Sui dan 3 orang lainnya telah menjadi prajurit terkuat di benua naga melonjak. Hanya sebagian kecil dari sosok tua, mengerikan yang tersembunyi di sekte yang bisa menjatuhkan mereka. Adapun yang lain, bahkan pemilik sekte biasanya tidak akan bisa mengalahkan mereka. Selain itu, orang-orang seperti King Sui dan Raja Iblis tidak dapat diprediksi. Seseorang tidak boleh menganggap mereka seperti orang normal. Bahkan Hua Rumei dan Zhan Yu cukup tidak dapat diprediksi, tetapi tidak sejauh King Sui dan Raja Iblis. Pertarungan itu segera berubah menjadi pertandingan satu sisi segera setelah dimulai. King Sui dan binatang iblisnya, terutama binatang pembunuh naga miliknya, membuat pertarungan menjadi lebih miring, dan mereka tampak seolah-olah hidup dengan satu-satunya tujuan untuk membunuh. Meskipun mereka berdua sangat kuat, cara mereka menyerang sangat berbeda. Binatang pembunuh naga lebih fokus pada kecepatan. Itu seperti seorang pembunuh, tidak terlalu kuat dalam hal kekuatan semata, tetapi sangat berbahaya. Sedangkan untuk Battle Beast, itu berfokus pada kekuatannya. Itu bisa bertahan lama dan sama kuatnya dalam pertarungan grup dan 1 lawan 1. Sepanjang pertarungan, selalu ada orang yang pingsan. Tantai Lingyan sedang melawan pria tua yang tampak kejam, yang benar-benar bertahan. Gerakan kaki Tantai Lingyan benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia sepertinya tidak mencoba membunuh. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang melakukan tarian yang anggun. Masing-masing dan setiap tebasannya adalah satu dengan surga. King Sui tersenyum. Wanita ini benar-benar menakutkan. Untuk berpikir bahwa alam dao surgawinya benar-benar membuat kemajuan besar selama ini. King Sui merasa bahwa dia jauh lebih kuat darinya. Bukan karena ranah King Sui saat ini rendah, hanya saja, entah bagaimana, dia merasa bahwa dia sudah sekitar 2 tingkat di atasnya. Kenaikan di ranah dao surgawinya secara signifikan meningkatkan kekuatan tekniknya. Orang tua yang awalnya sudah hampir tidak bisa bertahan, langsung mengalami 2 luka. Untuk prajurit di level ini, satu-satunya faktor kemenangan bukan hanya kekuatan. Misalnya, binatang pembunuh naga dalam hal kekuatan belaka, mungkin hanya setingkat dewa semu. Tidak mungkin kekuatannya melebihi 8 juta matahari. Meskipun demikian, binatang iblis dengan kekuatan 10 juta matahari masih akan takut. Tebasan pemisahan api matahari langit. Sudah ada lebih dari 10 luka di tubuh lelaki tua itu. Mereka mungkin tidak berakibat fatal, tapi juga bukan luka ringan. Sekarang, lelaki tua itu sudah sangat sadar bahwa dia tidak mampu membalikkan gelombang pertempuran. Nasib Sekte Matahari Langit sudah diputuskan. Namun, alangkah baiknya jika dia bisa mengambil salah satu nyawa mereka sebelum dia mati. Dia segera melepaskan teknik Surekil Heavenly-nya yang paling kuat, mengunci target, lalu melepaskan semua energi ke seluruh tubuhnya. Setiap kali dia menggunakan gerakan ini, dia harus menderita efek samping berada dalam kondisi lemah selama 1 bulan. Namun, kekuatan tekniknya sangat kuat. Ki pedang emas besar yang tampak seterang matahari menebas jalannya menuju Tantai Lingyan. King Sui memaki dalam pikirannya begitu dia melihat pedang besar itu. Untuk berpikir bahwa lelaki tua itu akan benar-benar melepaskan teknik rahasianya secepat itu.
Pada saat ini, tidak ada waktu bagi King Sui untuk keluar. Dia segera menggunakan kemampuan cincin batu ilahi giok suci dan muncul tepat di depannya. Hampir pada saat yang sama, pedang Ki yang sangat besar menusuk ke arahnya. Ini adalah serangan yang dikaitkan dengan api. King Sui sedikit kesal dengan seluruh situasi. Haruskah selalu seperti ini sepanjang waktu? Teknik surgawi kill yang pasti dari orang tua itu sangat kuat. Bagaimanapun, itu juga datang dengan biaya yang sangat besar untuknya ketika dia menggunakannya. Jika dia tidak berhasil membunuh lawan dengan gerakan ini, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematiannya sendiri. Sangat sering, untuk dua prajurit yang terlibat dalam pertempuran, hasilnya akan diputuskan hanya dengan satu teknik surgawi bunuh pasti. Beng! King Sui menutupi wanita itu dengan tubuhnya. Tanpa sedikit pun kerusakan yang terjadi pada dirinya sendiri, dia terlempar ke belakang. Alasan mengapa King Sui berani memblokir serangan seperti ini adalah karena kemampuan Paragon Golden Armor-nya. Itu memungkinkan dia untuk memblokir serangan fatal sekali sehari. Saat lelaki tua itu melihat kedua prajurit yang tidak terkena bahkan dengan satu keinginan pun, wajahnya segera berubah menjadi menyerupai ikan mati. Segera setelah itu, tubuhnya mulai melemah dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, naga pembunuh binatang segera melompat ke orang tua itu dan mengakhiri segalanya. Orang tua itu adalah salah satu prajurit terkuat dalam sekte Matahari Langit. Dia juga penguasa sekte. Sayangnya, dia telah dilemahkan, tetapi meskipun demikian, teknik surgawi pasti bunuhnya masih sangat kuat. Adapun prajurit yang tersisa, mereka hampir setengah mati hanya karena berhadapan dengan beberapa binatang iblis dan kura-kura tua. Kekuatan penyu tua juga cukup tangguh. Fiturnya yang paling menakutkan terletak pada pertahanannya. Dengan penyu tua mengawasi lapangan, dibutuhkan sedikit usaha dan waktu binatang iblis yang tersisa untuk membantai orang-orang di sekitar sini. Tidak hanya itu, masih ada Huarumei dan Zhan Yu. Jika ditambahkan semuanya, kekuatan mereka dan binatang iblis akan mencapai setidaknya 50 juta matahari. Kapan Anda berencana untuk melepaskan saya? Sebenarnya, sebelum ini, Tante Lingyan juga merasa sedikit takut. Jika King Sui tidak muncul sekarang, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan menderita luka kritis. Padahal, kemungkinan kematiannya sangat tinggi. Meskipun dia memiliki teknik pertempuran yang pasti membunuh untuk melindungi dirinya sendiri, itu telah disegel oleh orang tua dengan sense spiritualnya sebelumnya. Pada saat paling berbahaya, dia muncul lagi. Ini adalah kedua kalinya hal ini terjadi. Pertama kali ini terjadi, King Sui terluka. Kali ini, dia tidak mengalami kerusakan apapun. Dia bingung karena ini. Hanya King Sui yang sadar bahwa serangan terakhir kali tidak fatal. Kali ini, dia berpikir bahwa kerusakan yang bisa dia alami sangat parah. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah orang terkuat di dalam sekte Matahari Langit. Dengan teknik pasti membunuh ini, lelaki tua itu bahkan telah membunuh prajurit 1 atau 2 kali lebih kuat dari dirinya sendiri. King Sui memeluknya. Ya, terima kasih. Hanya saja saya tidak ingin membiarkan dia mati dengan damai. Orang ini telah membunuh beberapa anggota keluarga saya sebelumnya. Tante Lingyan berkata dengan nada kesal. King Sui menarik napas dalam-dalam, baunya sangat menggairahkan. Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskannya dan segera menyerbu ke arah orang yang tersisa. Tante Lingyan tercengang. Butuh beberapa saat untuk mencari tahu apa maksud King Sui. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke pertempuran. Sementara pertempuran berlanjut di atas, orang-orang di bawah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. King Sui dan kelompoknya tidak berencana untuk menghentikan mereka melakukannya. Faktanya, orang-orang yang awalnya bergabung dalam pertarungan adalah orang-orang yang masih bertarung sampai sekarang. Orang-orang di bawah tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini. Seluruh medan pertempuran menjadi tenang. Satu-satunya hal yang tersisa di seluruh sekte Matahari Langit adalah kediaman mereka yang kosong tanpa penghuni.
Pemusnahan pertama mereka atas sebuah sekte bisa dianggap berjalan cukup baik. Hanya di tengah pertarungan, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Tanpa King Sui, Tantai Lingyan pasti akan terluka. Lebih buruk lagi, nyawanya sendiri bahkan mungkin terancam. Teknik surgawi membunuh sangat menakutkan. Bahkan setelah lelaki tua itu melemah, itu masih sangat kuat. Tentu saja, teknik surgawi Surekil dibagi menjadi 3 level. Level 3, level 6, dan level 9. Teknik surgawi Surekil yang dimiliki orang tua itu pasti tidak biasa. King Sui tidak perlu melepaskan kemampuan Paragon Golden Armor yang memungkinkannya untuk memblokir serangan fatal sekali. Begitu lelaki tua itu melemah, kekuatannya hanya akan sedikit lebih kuat dari Huarumei dan Zhan Yu. Awalnya, King Sui mengira bahwa dorongan pertahanan 3 kali dari Paragon Golden Armor akan cukup untuk memblokir serangan itu. Dia berpikir bahwa kemampuannya untuk menangkis terhadap serangan fatal tidak akan muncul, tetapi yang mengejutkannya, ternyata begitu. Dengan Golden Battle Halberd, serangan Paragon King Sui mengalami perubahan besar. Itu mampu mencapai kekuatan senilai 100.008.000 matahari. Itu pasti sangat kuat, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah hanya bisa digunakan sekali sehari. Selanjutnya, melawan orang seperti Patriark dari benua naga melonjak, masih akan agak sulit untuk melukainya secara fatal bahkan setelah dia dilemahkan. Namun, itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesempatan untuk itu terjadi. Lagi pula, sekali orang tua dengan tingkat kekuatan ini melemah, kekuatan mereka yang tersisa akan kurang dari 150 juta matahari. Faktanya, King Sui tidak menggunakan Paragon Strike-nya dalam pertempuran kali ini. Kecuali situasinya sulit, dia tidak akan terburu-buru melepaskan teknik surgawi pasti bunuhnya. Teknik surgawi Surekil hanya akan efektif jika digunakan pada saat yang paling penting. Saat kelompok itu akan pergi, sosok binatang iblis besar muncul dari jauh dan mereka mendekati kelompok King Sui dengan kecepatan yang sangat cepat. King Sui sedikit kesal, siapa yang akan datang ke sini pada saat seperti ini? Orang-orang dari dinasti Matahari Besar. Dengan sangat cepat, King Sui sudah sampai pada suatu kesimpulan. Kelompok yang datang tidak lain adalah orang-orang dari dinasti Matahari Besar. King Sui bisa tahu hanya dengan melihat pakaian mereka. Orang-orang tersebut semuanya adalah orang tua, dan setiap pakaian mereka bergambar matahari yang terik. Itu terletak di lengan baju mereka, yang membuatnya kurang terlihat. King Sui dan kelompoknya mengalihkan pandangan mereka ke arah orang-orang yang mendekat. Ada total 5 orang. Mereka segera berhenti di tempat yang tidak jauh dari kelompok King Sui. Bukankah kalian dari Istana Raja Iblis? Cukup mengejutkan melihat kalian di sini. Penampilan santai melintasi wajah lelaki tua itu saat dia berbicara. Ya, kami berasal dari Istana Raja Iblis, dan kami mempunyai sedikit dendam dengan Sekte Matahari Langit. Itu adalah kunjungan mendadak dari kami, oleh karena itu, kami tidak berhasil menyapa kalian terlebih dahulu. Maafkan kami untuk ini, King Sui berkata dengan nada formal, memberikan wajah ke dinasti Matahari Besar. Mata lelaki tua itu menjadi cerah. Dia pindah untuk menatap King Sui sebelum mengamati Tantai Lingyan. Zhan Yu dan Huarumei juga tidak luput dari pandangannya. Saat dia melakukannya, kejutan di matanya menjadi lebih jelas. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kami datang ke sini hanya karena kami mendengar suara pertempuran. Bagaimanapun, kalian berada di dinasti Matahari Besar. Orang tua, dinasti di seluruh benua naga melonjak sangat buruk dalam hal kekuatan. Apakah dinasti Matahari punya rencana untuk membuat perubahan pada situasi itu?" King Sui berkata setelah dia berpikir sejenak. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.